Oke, kita ke Pak KC dulu. Pak KC, selamat malam. Pak KC. Selamat malam Pak KC. Salam kemenangan. Salam kemenangan, sadar. Pak. Salam sadar, Pak. Iya, Bu Lucy. Luar biasa nih kesaksiannya. Salam Pak KC. Iya, salam. Pak KC juga sibuk banget nih, padahal saya pingin banget bertukar pikiran dan ngobrol sama beliau. Iya, jadi saya sih memang terbuka dengan siapapun. Cuma mungkin sayangnya banyak yang order pagi-pagi channel saya, siang-siang kadang-kadang di Papel, di Aditya, gabung, nah malamnya dengan Pak Yusuf, begitu. Jadi waktu saya memang penuh, tapi saya sukacita karena haleluya. Untuk melayani Tuhan, memang kapan lagi waktunya? Kita selagi sehat, selagi kuat, selagi bersuara, maka inilah penyembahan kita kepada Tuhan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Segenap hati, sepenuh jiwa. Iya. Yaitu sepenuh jiwa dan raga ya Pak. Iya, apa yang Tuhan mau, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Mengabarkan Injil. Puji Tuhan, kabar setiap daerah memberikan kabar yang tadinya bercadar, berkerudung, mereka akhirnya dibaptis. Begitu. Nah itu sangat sukacita sekali, maka Tuhan disenangkan. Saya tidak memikirkan kurang tidur, capek, enggak. Karena memang inilah manusia, ibadah namanya, menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau kapan lagi kita akan mengabdikan diri kepada Tuhan? Kalau bukan sekarang. Setelah mati, tidak ada pertobatan. Jadi pastikan dari sekarang, hidup kita ini sudah di dalam Tuhan. Kok sengsara? Amin. Ya, menurut dunia kita sengsara, tapi di dalam Tuhan berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Prinsip kita adalah mensucikan hati. Tidak ada iri hati, tidak ada benci, mengampuni. Dan kata mengampuni ini adalah kata takwa. Kalau di dalam Islam ini surat 3 Al-Imran ayat 134. Mengampuni itu adalah kata dari takwa yang ketiga. Begitu. Sebenarnya Al-Quran dengan Alkitab ini tidak jauh berbeda langkahnya dan arahnya. Cuma yang menjauhkan di dalam Islam ini adalah hadis. Hadis itu sangat menjauhkan diri dengan Tuhan, bahkan menghalang-halangi orang mengenal Tuhan. Karena ada hadis yang mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar oleh mata. Lalu bisa mengenal Tuhan kapan? Kalau sedang masih hidup saja tidak mengenal Tuhan, apalagi nanti setelah mati. Iya benar. Itu adanya di hadis ya Pak KC ya? Berarti ya Pak hadis, Pak KC ya? Ada hadis. Kalau di dunia sudah mengenal Tuhan, kita tidak akan salah. Nanti ketemu Tuhannya. Kalau Tuhan kita ganteng, rambutnya panjang, giginya putih, hidungnya mancung, ketika nanti di sana ketemu yang tandukan, matanya hitam, jenggotnya lebat, nah itu iblis itu. Ya, karena Nabi kita, Nabi dulu itu yang saya sanjung-sanjung itu ternyata dekatnya dengan iblis, dengan jin. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 ayat 19. Quran 72:19 itu mengatakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin. Artinya mereka lebih dekat dengan jin daripada dengan Tuhan. Oh my God. Begitu. Itu di Al-Quran ya Pak? Itu di Al-Quran ya Pak? 72. Al-Quran 72 ayat 19. Dia itu dikerumuni jin. Makanya siapa yang mencintai dia secara membabi buta, hati-hati terjebak dengan pengajaran jin. Pak KC. Iya. Pak KC. Ya. Pak, saya mau bertanya Pak, itu
yang apa Allah itu punya tangan kanan semua, tangan kanan dua-dua itu di mana Pak? Di Quran apa di hadis itu? Di Quran itu Allah tangannya kanan semua. Oh, Begitu. Di Quran. Kenapa Ya. bisa begitu, Pak? Ya, mungkin kurang sempurna dia. Jadi tangan kanan Allah itu di kanan semua. Makanya tapi kalau mereka Allah bilang memberikan sodako, mereka ya gimana Pak? iya kalau Allah memberikan sodako itu tidak pernah tahu ke tangan kiri karena sebetulnya Allah tidak punya tangan kiri, gitu. Oh begitu. Pak Kace, Ya, ini Pak mumpung Kace. Pak Kace nih, Pak Kace. Iya. Ya, Pak Yusuf. silakan. Pak Kace, kemarin itu karena kita keasikan banyak teman-teman dan ngobrol, ini ada pertanyaan saya sebenarnya di yang kemarin, tapi saya tanyakan lagi Pak Kace. Karena waktu saya bertanya, waktu saya masih waktu itu kan saya masih ya, 50-50 dan masih pengen mencari. Saya bertanya sama Habib-Habib saya dan semua nggak ada yang bisa jawab. Yang menciptakan sholat itu siapa Pak Kace? Yang menciptakan sholat itu adalah Imam Syafi'i, pengarang buku Kitab Kuning. Nah ini ya dia. buat saudara-saudaraku di Muslim bisa didengar ya, ini pertanyaan saya waktu saya Muslim. Nah. Ya, jadi pengarang rukun iman ini, rukun Islam itu ini, namanya Syekh Salim bin Samir dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini pengarang rukun Islam. Jadi saudara, ini Pak Kace bukan maksudnya beliau ini tahu tentang ini karena beliau memang belajar. Kalau saya malah nggak tahu tentang buku kuning. Kakak saya hebat itu, kakak saya memang belajar tentang buku kuning. Nah ini kalau santri tahu kitab ini, Ta'lim Muta'alim, ini kitab pesantren. Nah ini. Jadi yang menciptakan sholat bukan Allah ya Pak? Bukan Allah. Itu yang menciptakan sholat itu adalah Muhammad, para imam-imam. Imam Syafi'i. Setelah Muhammad meninggal ya Pak ya? Iya benar. Jadi itu enggak, sahabat waktu itu masih hidup, jadi dia terinspirasi dari perang Badar, dari pemimpin perang Badar. Kemudian diciptakanlah, terinspirasi, namanya inspirasi ya. Terpikir, oh bagaimana kalau sholat itu diciptakan seperti ini? Karena sebelum Muhammad jadi nabi belum ada sholat 5 waktu. Begitu. Nggak ada sholat ya Pak? Nggak ada sholat 5 waktu ya Pak ya? Tidak ada sebelum. Tapi kenapa akhirnya? Nah ini yang membuat saya takut Pak. Waktu saya dulu ya Pak. Waktu saya membuat hidup saya itu penuh ketakutan dan rasanya dikejar-kejar dosa setiap hari. Karena akhirnya kan sholat itu sebuah kewajiban Pak. Kalau kita tidak melakukan satu waktu, bukan rakaat tapi satu waktu kan? Karena satu waktu rakaatnya berbeda-beda. Kalau kita tidak melaksanakan satu waktu, itu sama halnya kita sudah melakukan dosa yang tidak diampuni selama 40 tahun. Nah umur saya pada saat itu sebelum mengenal Tuhan sampai usia 27, itu kan banyak bolong Pak. Saya tanya sama semua teman-teman orang Islam sampai saat ini, adakah yang mampu sepanjang tahun tidak sholat? Berarti dia kan juga udah dosa dong Pak. Akhirnya saya berpikir, tiap hari saya dikejar-kejar dosa, ya percuma juga umur saya 40. Nah, bisa Bapak jawab Pak? Baik, sholat itu ada 2 kategori sholat. Yang pertama ada sholat menurut fikih. Sholat yang menurut fikih itu yang dikarang oleh Imam Syafi'i itu. Dari kitab kuning, sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini teman-teman, jadi sholat 5 waktu itu bukan dari Quran, tapi dari kitab kuning ini. Ya, dari kitab kuning, lihat dulu, ini harus pas nih, karena kalau tidak pas nanti di framing, ya, dikira ini kita bicara kebenaran ya Pak ya? Bicara kebenaran. Nah, inilah waktu sholat di sini. Coba dibesarkan, bisa di. Nah ini. Admin bisa dibesarkan. Ini yang dibolong, jadi bolong di sini ya. Aduh. Nah ini waktu sholat ini. Kenapa jadi bolongnya? Nah, lucu. Nah ini waktu sholat. Iya, di sini waktu sholat duhur
Nah ini duhur, asyar, maghrib. Nah ini jadi 5 ya. Sholat 5 waktu itu adanya di kitab kuning ini. Baik, Nah, 5 waktu duhur, asar, maghrib, bisa subuh. Jadi tapi kenapa umat jadi Islam, menjadi hukum, Pak? Hukum itu tadi yang saya bilang. Hukumnya nah itu dia. wajib. Kalau dulu kan dipaksakan kalau tidak melakukan sholat seperti itu, rumahnya dibakar. Begitu. Oh my God. Oh. Ya, ada contoh di sini hadis yang mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan sholat itu, rumah dibakar. Gitu. Jadi semua orang itu karena takut. Berarti teror terus ya, Pak ya? Teror, iya. Sampai sekarang kalau Sampai tidak sekarang. itu gereja dibom, itu teror itu. Makanya ajaran ini tidak boleh didiamkan, gitu. Biar dengar semuanya para pemegang negara, ya. Jadi ini pertanyaan pertama, siapa yang menciptakan 2 kalimat syahadat, ya kan? Nah, itu pertanyaan kedua, Pak. Nah itu. Jadi yang menciptakan 2 kalimat syahadat itu para sahabat, para pengikut Muhammad. Begitu. Jadi sebelumnya Ya kan kalau tidak ada. sekarang logikanya, Pak, nggak mungkin kan yang menciptakan 2 kalimat syahadat itu Muhammad itu sendiri atau Allah. Biasanya kan selalu bilang Allah, Allah, Allah gitu kan. Masa iya sih Muhammad sendiri bersaksi atas nama dia? Kan gitu. Berarti sahabat ya, Pak. Iya, sahabat dia, kayak Imam Syafi'i, semacam itu. Imam Syafi'i adalah aslinya nama Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i itu adalah pemimpin pengamat militer negara-negara Islam. Itu Imam Syafi'i namanya. Begitu. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan seseorang juga adalah salah satu untuk ajan, ya, untuk ajan. Dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang sholat. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah mereka. Oh. Jadi ini hadisnya jelas. Hadis nomor 839. Sunan Nasai 839. Aku akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah dan membakar rumah mereka. Sholat tidak berjamaah aja dibakar itu dulu. Sebagai contoh di Jadi Kaibar. ancaman ya, Pak. Ancaman. Dari jadi dulu orang pun sudah mengancam itu, ya, Pak. Iya, jadi sudah diancam, ditakut-takutin. Ya, terus Sunan Ibnu Majah nomor 783 juga mengatakan Rasulullah SAW bersabda, aku sangat berkeinginan agar salat ditegakkan. Lalu aku diperintahkan seorang laki-laki salat bersama manusia, sedang aku bersama beberapa laki-laki pergi membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah, hingga aku dapat membakar rumah mereka. Oh. Jadi ajaran ini kekerasan dari awalnya. Iya, itu. Sampai saat inilah ya, Pak. Sampai saat ini ya, Pak. Gereja dibom. Ya, oh itu bukan Islam. Ya ngeles loh, nggak bisa sekarang dibongkar semuanya oleh Muhammad Kacek. Makanya nggak ada yang berani berkutik sekarang. Saya bongkar semua kebohongan-kebohongan. Muhammad akan menjanjikan katanya nanti di hari kiamat masuk surga. Bagaimana mungkin? Logikanya Muhammad sendiri tidak masuk surga. Bahkan ada hadis yang mengatakan Fatimah anaknya sendiri tidak bisa ia selamatkan. Jadi sangat aneh kalau dia menjamin masuk surga, sedangkan dirinya sendiri tidak masuk surga. Begitu. Iya. Iya, Pak. Ada lagi? Gitu ya.
Ini hadisnya jelas. Lalu Pak, Kita kenapa Pak berbicara- anjing itu haram Pak? Itu yang sangat sedih saya Pak. Kenapa anjing itu akhirnya, khususnya di Indonesia, orang Islam di Indonesia, karena saya pun merasakan dulu, ama anjing tuh jijik banget Pak, udah bukan jijik lagi, kayaknya sampai sekarang kan saya punya anjing nih, dibawa keluar anak-anak kecil yang muslim tuh ketakutan gitu. Saya sampai bilang gini, kamu tahu ini ciptaannya Tuhan. Kalau Iya. Allah saja mengharamkan ini, ngapain Allah menciptakan binatang ini? Iya. Nah, itu loh Pak. Kenapa? Baik. Sementara katanya dulu Muhammad juga punya anjing kan Pak, tapi kenapa begitu najisnya anjing ini Pak? Kalau gitu ngapain Jadi- diciptakan anjing? Baik. Ini ceritanya ketika saya dapat informasi ketika di Mekah dulu, Muhammad ini ketika perang Badar tahun 624, dia kan kalau siang itu sembunyinya di Gua Hiro, di puncak Gunung Nur, Jabal Nur. Nah, ketika malam turun cari makanan ke kampung-kampung. Nah, suatu saat yang di Satroni punya rumahnya punya anjing hitam lagi. Gonggong lah dia, jadi nggak jadi mau ngambil barang-barang makanan. Begitu. Sejak itulah dinajiskan tuh anjing. Oh my God. Padahal sebelumnya, sebelum Muhammad perang Badar, anjing itu penolong. Contoh Ashabul Kahfi. Di Quran ada pemuda Islam yang 7 orang, yang ke-8 anjing. Nah, anjing itu namanya Kitmir, masuk surga dia. Itu sebelum Muhammad ada. Begitu. Jadi ada anjing penunggu Gua Hiro, penunggu gua. Makanya di Quran ditulislah surat Ashabul Kahfi. Jadi ahli guha, ahli gua. Begitu, tempat tersembunyi. Nah, disitulah ceritanya anjing dinajiskan sejak Muhammad mau mencari makan, ternyata digonggong anjing. Gitu. Berarti di dalam Al-Quran sendiri nggak ada ya Pak, bahwasanya najis dan haram nggak hukumnya ada. punya Cuma anjing ada gitu. Cuma ada ayat yang berikutnya bahwa di Al-Quran bangkai, darah, dan babi dan anjing itu dinajiskan. Ada. Iya. Ada Iya, dinajiskan. itu ayat-ayat. Begitu. Iya, betul. Najis dagingnya atau najis mendekatinya, Pak? Najis Nah, itu dimakan atau najis mendekatinya. bersamanya gitu. Mendekatinya bersamanya najis. Bersamanya aja Begitu. najis, apalagi makannya ya. Nah, itu maksudnya ke sana. Dekatnya aja najis, apalagi makannya. Makannya. Gitu. Iya. Oke, Pak KC, Bu Lucy, Terima kita kasih, Pak terima KC. dulu teman-teman yang lain ya, supaya Oh iya, baik. mereka juga bisa Saya senang berdiskusi. sekali ini karena saya yakin ini banyak juga teman-teman saya yang muslim mendengar supaya jangan lagi underestimate sama anjing gitu. Karena anjing itu binatang yang setia, yang Amin. yang baik Jadi, gitu loh. Karena hanya pengajaran ya kita harus hati-hati ya. Makanya kemarin Yahya Waloni tabrak anjing gitu. Dan dia merasa bangga sekali. Yahya Waloni dia tabrak anjing tapi dia merasa bangga sekali. Iya. Kita doakan ini dia Sebentar, lah, Pak. Pak Yusuf, sholat itu ada dua. Yang pertama sholat menurut Quran, yang kedua sholat menurut fikih, menurut hadis kitab kuning. Jadi sholat yang menurut hadis itu, menurut fikih adalah sholat yang jengkelat-jengkelit 5 kali sehari semalam. Nah, sholat yang diperintahkan Al-Quran adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang benar. Nah, sholat yang benar itu bagaimana Pak? Jungkal-jungkil? Bukan. Sholat yang benar adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya begini. Mencegah perbuatan keji mulut, mencegah perbuatan keji mata, mencegah perbuatan keji telinga, mencegah perbuatan keji kaki. Nah, itu sholat yang benar. Jadi kalau orang benar hidupnya, itu orang sholat. Oke, baik. Mencegah perbuatan keji tangan, tidak main tampar sembarangan, tidak main ambil sembarangan. Jadi selalu diatur dengan bimbingan Tuhan. Nah, itu orang yang sholat. Kalau yang tunggang-tunging, rajin sholat tapi ngebom. Rajin sholat tapi bawa istri orang. Atau bawa sampai di suami sininya, orang. Sholatnya kenapa rajin. sampai di sininya pada item-item, Pak? Kalau yang hitam-hitam itu menurut hadis,
itu kafir nanti akan ada tandanya di jidat. Nah, kalau yang tahu itu bahwa orang yang ada tandanya di jidat itu kafir di hadapan Tuhan. Oh ya? Iya, karena bukan malah baik ya Pak? Menurut hadis itu kafir itu ada tandanya di jidat. Itu kafir. Tulisannya kafir. Tapi tidak pakai tulisan, ini pakai hitam-hitam doang. Itulah tanda kafir sebenarnya di hadapan Tuhan. Benar menurut manusia tapi kafir di hadapan Tuhan. Itu tanda orang yang tidak arti kafir itu, arti kafir, definisi kafir adalah mengingkari firman Tuhan, itu kafir. Mengingkari Injil, mengingkari Al-Quran, nah itu yang kafir. Sebenarnya mereka itu menggantikannya dengan hadis, dengan karangan-karangan, dengan apa kata Ustadz, dengan kata apa kata MUI, nah itu kafir. Begitu. Iya benar Pak. Iya, kafir itu kan mengingkari yang Tuhan perintahkan. Contoh, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Allah itu namanya Isa Al-Masih. Sebagaimana dikatakan surat 3 Al-Imran ayat 45. Jadi yang dekat dengan Allah itu Isa Al-Masih. Tapi mereka lebih mencintai Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu yang dekat dengan jin. Kisah 72 ayat 19. Begitu. Iya, Pak. Oke ya. Lanjut besok. Kalau saya ditanyakan sekarang, berapa persen saya percaya bahwa itu ciptaannya manusia atau ciptaannya Tuhan langsung gitu ya. Kita kalau menilai itu agak susah Pak. Tapi kalau saya bicara saya dahulu, saya percaya bahwa itu adalah kitab Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Muhammad pada saat itu, pada saat saya menjadi seorang muslim. Baik ya. Dan saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala saat itu adalah Allahnya saya dan Muhammad nabinya saya. Karena pada saat itu. Tetapi semakin saya dewasa, semakin saya mulai mempelajari ya banyak hal yang bertentangan dengan bukan jiwa saya, dengan pola pikir dan logika saya dan kehidupan hari-hari yang saya terima gitu. Contohnya, kenapa saya harus membenci orang di luar Islam? Di situ memang ada ayatnya, ntar kita tanya, saya tidak pintar dalam hal ayat. Tapi Tuhan itu luar biasa bimbing saya diperlihatkan beberapa ayat, tapi saya tidak lupa, tidak ingat ya, karena memang saya kan bukan orang yang benar-benar mengkaji, saya catat-catat tidak. Lalu di situ dikatakan bahwa di luar dari Islam adalah kafir, di luar dari Islam adalah masuk neraka. Satu, saya tidak terima. Karena menurut saya banyak di luar Islam justru akidahnya lebih baik. Justru akhlaknya lebih baik. Jadi dulu saya tuh sudah menentang ajaran-ajaran yang saya terima. Salah satu besarnya adalah itu tadi. Mengkafirkan orang lain terutama orang Kristen. Bahkan saya tidak boleh dekat dengan orang Kristen. Bahkan saya tidak boleh menjabat tangan dengan orang Kristen. Lewat di depan rumah orang Kristen aja saya tuh harus sembunyi-sembunyi dan harus melepet-melepet saudara. Karena takut. Karena dulu doktrinnya saya haram. Udah gitu gue kalau sekolah gue harus depan gereja. Berangkat. Iya kan? Waktu SD aku kelas 5 sampai kelas 6 itu kan dari Sawah Baru, sekarang tuh jadinya Sunter, namanya Sawah Baru. Kalau kita ke sekolah ada satu jalan yang aku kalau lulus itu pasti gue jadi di depan gereja. Emang gak mau gue jalannya melepet-melepet agak jauh-jauh gitu supaya tidak haram. Tapi sementara gereja itu adalah jalan umum. Lalu kita juga jangankan boro-boro deket-deketan. Jangan deket-deketan ya. Kita mengucapkan selamat hari Natal sampai detik ini pun itu haram. Dan banyak lagi yang bertentangan dengan rasional saya gitu. Sampai saya sujud bersungkur kepada Allah. Saya belum nikah loh Pak KC pada saat itu. Saya sujud bersyukur, saya sujud berdoa kepada Allah. Saya cuma bilang, ya Allah, aduh kok begini sih ya Allah. Kok ajaran aku tuh yang aku terima ini kok jahat banget. Ampuni mereka ya Allah. Kan di matamu semua manusia sama. Saya sampai pernah bertanya begini loh sama Habib saya pada saat itu. Kalau memang kayak gitu, ya udah Allah nggak usah ciptakan aja orang lain selain Islam. Kalau semuanya masuk neraka.
Saya tuh termasuk murid yang apa sih namanya tuh protes gitu loh. Murid yang saklek. Tapi ada satu kata seorang Habib saya. Jadi waktu itu sebelum menikah tuh saya sering bikin pengajian seminggu sekali di rumah. Habib saya, guru saya itu kita panggil Habib. Ada satu masa dia bilang begini, kalian mau tahu gak? Ini kita bicarakan tadi Bapak, jadi dari jawaban saya bisa menilai ya. Mereka bilang, Habib saya bilang gini, kamu mau tahu gak siapa muslim yang sebenar-benarnya muslim? Atau dia bisa katakan siapa muslim sejati? Saya bilang, loh ya orang Arab. Saya bilang gitu kan. Karena orang Arab kan deket banget tuh sama Mekah. Bolak-balik aja dia haji. Saya pikir gitu. Satu jawaban salah, dua jawaban salah, tiga jawaban salah. Yang Habib itu bilang apa? Yang benar. Muslim sejati adalah orang Kristen. Gila. Dia ngomong gitu loh. Kemarin kesaksian ini belum saya sebutkan. Habib itu bilang, Muslim sejati adalah orang Kristen. Wait. Aku bilang, kok bisa Habib? Kenapa? Saya bilang, dia bilang apa? Karena orang Kristen itu kalau menyembah, kalau memuji hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhannya saja. Apa yang dilakukan hanya kepada Tuhannya saja. Kalau disakiti orang lain, dia tetap mengampuni dan tetap bersujud kepada Tuhannya. Itulah Muslim yang sebenar-benarnya Muslim. Katanya begitu Pak Kacek. Katanya begitu Pak Yusuf. Saya langsung berteriak, kalau gitu kenapa kita harus benci orang Kristen dong? Kan saya bikin pengajian di rumah tuh nggak banyak, cuma keluarga doang. Saya bilang, kalau begitu kenapa kita harus benci orang Kristen? Kalau memang menurut Habib orang Kristen adalah Muslim yang sebenar-benarnya Muslim atau Muslim sejati. Lalu si Habib bilang apa? Karena orang Kristen di Indonesia palsu. Katanya gitu. Karena Kristen di Indonesia itu bukan Kristen yang sebenarnya, Kristen bohong katanya. Saya balik tanya lagi, lalu Kristen yang sebenarnya di yang mana? Di Israel katanya. Kristen sebenarnya itu adalah orang Israel. Orang Israel itu adalah Kristen yang sebenar-benarnya. Mereka sholat pun sama seperti, sembahyang pun sama seperti kita sholat. Kayak begini katanya begitu. Bertahun-tahun saya baru ingat, ternyata saya jadi orang Kristen loh. Saya balikan lagi dengan perkataan Bapak. Kalau saya disuruh menilai, saya tidak punya hak menilai. Saya coba bisa menilai dari perkataan saya ini, teman-teman seiman saya ataupun yang belum mengenal Tuhan Yesus, mari kita jangan diperbodoh sama doktrin yang salah. Itu aja. Mungkin Pak Kacek lebih jawabannya lebih luar biasa dibanding saya pastinya. Karena beliau tuh benar-benar tahu banget gitu. Silakan Pak Kacek. Baik, terima kasih. Ya, kalau ada Habib mengatakan Muslim yang sejati itu orang Kristen, benar. Karena Habib itu yang ngomong Habib Petamburan dia, karena sering dikasih sapi kalau mau Idul Adha. Begitu. Jadi yang haram itu, iya, yang haram itu agamanya. Kalau duitnya kagak haram. Ampaunya itu kagak haram. Begitu. Jadi saya juga baru menyadari setelah saya dibaptis. Ternyata yang Muslim itu setelah di Kristen. Jadi orang murtad itu jadi Muslim sebenarnya. Saya ini Muslim. Kenapa jadi Muslim? Orang Kristen itu berserah dirinya kepada Tuhan. Bukan kepada benda-benda hidup. Benda-benda mati. Kalau Islam itu kan bersandarnya kepada benda mati. Contoh, Ka'bah, batu hitam, keris, jimat, isim-isim, wifik, kedukun. Itu orang Islam banyaknya lari ke dukun. Coba digeledah itu orang Islam semuanya pasti pada punya jimat dari dukun. Entah itu isim wifik, entah itu gesper, ada jimatnya, entah itu batu cincin, entah itu keris, batu. Nah, jadi sumbernya saja sembah batu hitam, Hajar Aswad. Maka di kampung-kampung banyak yang jualan batu. Ya tujuannya biar laku seperti Ibrahim melempar iblis dengan batu kerikil 7 kali. Nah, 7 kali 4. Gitu. Jadi balang jumroh itu
Katanya menurut Quran itu Ibrahim, menurut hadis itu Ibrahim yang lempar setan. Makanya dilakukanlah oleh para jemaah haji, lempar setan. Ketika setan di Arab dilempar, maka nyerang ke Indonesia pada demo ke istana. Nah itu jinnya lari ke situ, begitu. Sekarang rajanya dikandangin, udah demo-demo dia, nggak peduli, ini udah giginya udah nggak ada, karena organisasinya sudah dijadikan terlarang, udah nggak punya gigi dia, udah nyadar dia dikandangin, oh iya ya saya salah gitu. Apa salah dia mau menerapkan syariat Islam di Indonesia? Ya, betul. Mau menggantikan Pancasila. Makanya Pak Jokowi cerdik. Oh ini perlu dikandangin ini. Biar nggak apa-apa. 4 tahun ngasih makan dia, makan tidur nggak apa-apa. Tapi jangan berkuar-kuar di luar. Kalau dikeluar-kuar di luar bahaya, ngorbanin anak buahnya. 6 orang kemarin juga kan di jalan tol kilometer 50. Rame itu kan. Begitu. Itu mereka bela rajanya, bela pimpinannya. Rela mati demo, pemilu demo. Nah, itu sudah ketahuan sama Jokowi, itu penyakitnya. Gitu. Makanya sudah kelihatan bahwa Islam itu agama politik. Ya. Kalau politik kan diberhentikan, ini bikin lagi. Ya, contoh PAN. Udah pemimpinnya bikin lagi. Politik apa? Partai Umat. Ya, Partai Umat. Udah nggak ada yang ngikutin, nanti ganti lagi. Nah itu partai politik namanya. Islam juga sama dengan politik. Ya kalau Islam bukan politik, tidak mungkin banyak aliran. Ada NU, ada Sunnah wal Jamaah, ada Persis, ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah. Ya, itu tandanya politik. Nah mesti sadar nih bangsa Indonesia sekarang. Jangan mau dikorbankan oleh politik Arab. Politik menjajah supaya tunduk patuh kepada Arab. Ya, saya berani katakan ini, dan siapa yang mau nyanggah silahkan. Saya warga negara Indonesia punya hak untuk membagikan ini ke dunia agar bangsa Indonesia sadar, jangan terkecoh dengan politik Arab. Gitu aja. Jadi ini politik ya, hati-hati. Jangan terkecoh, nggak ada ayatnya, penyelamat. Begitu kalau saya. Oke, kita ke Ibu Yatim. Selamat malam Ibu Yatim. Kumaha damang Ibu? Pangestu Pak Yusuf, salam, selamat malam, salam kemenangan Pak Yusuf. Salam kemenangan Ibu. Salam Bu. Silakan Ibu Yatim. Silakan Ibu. Semuanya, salam. Halo Bu Yati. Ya, salam Pak Muhammad Kece. Salam Bu Yatim. Ya, salam. Ini sinyalnya kayaknya putus-putus, apa saya di saya apa di mana ya? Apa di jalan? Nyambung lagi Bu. Bagus. Kalau udah putus bagus, nyambung lagi. Bu Yatim bagus. Ya. Aduh panas. Oh bagus ya. Oh, bagus, ya. Bagus. Ya berarti di sini nih saya agak ini. Oh bagus. Ya terima kasih Pak Yusuf buat waktu dan kesempatannya. Ya. Iya sama-sama Bu. Lanjut silakan. Menanggapi apa kalau sih tadi ya. Tadi kan ada yang bertanya katanya gimana dengan pengajaran yang dulu katanya gitu. Terus ya Bu. Kasihan Ibu Yatim. Tadi juga sih Kak. Putus-putus Pak. Nyambung ya, kasihan. Bisa dengar Ibu Yatim? Iya dengar ya. Baik. Ya. Tadi hilang suaranya, bisa diulang? Ini bagi Kalusi tadi saya nanggapin jawabannya itu sama Bapak apa ya yang dia bertanya tentang ajarannya yang dahulu gitu ya. Terus ya, saya nanggapin dari jawabannya Kalusi gitu. Jadi kalau saya juga murtadin juga Kak. Iya Bu. Iya. Sesama penghuni surga kita. Kalau saya pribadi sih ya setelah saya mengenal kebenaran firman Tuhan gitu ya.
Jadi dari dulu sih memang sudah ada keraguan, tapi kalau sekarang ya memang meragukan banget gitu ya. Kalau itu adalah 100% gitu apa firman dari Allah gitu, dari Tuhan gitu. Pertama karena Tuhan Yesus sendiri. Allah cina Allah. Iya. Ya Allah SWT. Ya mungkin kalau dari Allah SWT mungkin ya memang benar 100% gitu. Tapi kalau dari Tuhan Yesus gitu itu mah jauh banget gitu, lain banget gitu. Karena kan Tuhan Yesus juga mengingatkan gitu bahwa manusia itu kan hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kenapa dikatakan gitu dari mulut Allah gitu? Apakah iblis juga bisa mengatakan? Iya gitu, karena kan iblis sendiri waktu mencobai Tuhan Yesus saja gitu dia pakai ada tertulis gitu kan di dalam kitab suci gitu. Jadi kan nggak heran kalau malaikat fasik itu ya, iblis itu setan bisa nyamar jadi malaikat Tuhan juga nggak heran karena Tuhan Yesus kan sudah memberitahukan gitu ya. Nah, boleh Pak Yusuf ditayangkan di QS 93 ayat yang ke-7 Pak Yusuf. Ya, kita tayangkan dulu ya QS 93 ayat yang ke-7. Iya. Jadi itu yang membuat saya ragu-ragu lah. Makanya saya lebih baik ikut Tuhan Yesus saja yang pasti gitu, ada keselamatan. Ayat 7. Ayat 7. Sebentar ya, kita share screen dulu. Iya Pak, terima kasih. Sudah ada di layar Ibu Yatim? Boleh Bapak bacakan aja. Oke. Maaf Pak. Maaf Dan Pak. Dia nggak apa-apa. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Nah, petunjuknya di dalam surat 91 ayat yang ke-8, Pak. Tadi kan orang bingung. Nah, dikasih petunjuk surat 91 ayat yang ke-8, Pak. Oh. Jadi Ibu Yatim dulu juga orang yang bingung ya, Bu? Dulu, iya, Pak, dulu. Dulu kita pasti pada bingung. Kalau sekarang sudah ada di dalam terang itu sudah tidak bingung karena hal-hal yang tersembunyi itu sudah disingkapkan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Amin. Surat 91 ayat 8. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Wih, kok jalan kejahatan? Iya, gimana? Aduh. Orang bingung sekarang dikasih petunjuk, dikasih ilham seperti itu, gimana ya? Apakah ada satu mata air mengeluarkan dua rasa, Pak? Menurut firman Tuhan, menurut ajaran Tuhan Yesus kan tidak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau mata airnya bening, pasti dia menghasilkan air yang baik. Pohon jambu menghasilkan jambu. Kalau kebenaran menghasilkan kebenaran. Kalau dia terang, pasti memberikan petunjuk yang jelas. Amin. Ini saya juga agak bingung ini, kok memberikan petunjuk, mengilhamkan tapi jalan kejahatan ya. Iya, orang bingung itu, Pak. Orang bingung dikasih ilham seperti itu gimana ya? Itu. Kita tanya Pak Aceh. Iya, kan di situ yang dimaksud di situ kan dan dia ini kan Allah SWT ya. Mendapatimu itu maksudnya mu ini kan kepada Muhammad ya sebagai seorang yang bingung. Gitu. Ya petunjuknya itu ya 91 ayat yang ke-8. Maka dia Allah SWT mengilhamkan kepada yang bingung itu kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Kaget banget saya ngelihat ayat ini.
Ya, ini buat ayat ini mudah-mudahan buat saudara-saudara kita yang mendengarkan. Saya cuma berkata ini adalah akhir-akhir zaman. Kalau Anda ada keraguan di dalam hatimu seperti saya dan Bu Yati maupun Pak Kace dulu, jangan ragu datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Datang kepada Tuhan. Karena ada Dengan perintah caramu. juga gitu. Kalau ragu-ragu itu kan tanyakan kepada mereka gitu, ahli-ahli kitab. Ya, ahli-ahli kitab itu kan apa, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan gitu kan, anak-anak Tuhan. Memang ada perintahnya juga. Iya, ahlul kitab ada ayatnya. Nanti kita tanya Pak Kace. Pak Kace ini kan bisa dibilang Al-Qur'an berjalan juga nih Pak Kace. Jadi ada ayat yang katanya kalau engkau ingin tahu tentang apa ya, bertanyalah kepada ahlul kitab itu loh Pak Kace. Itu di mana tuh Pak Kace? Di surat 10 Yunus ayat 94. Baik, benar ya Pak ya? Itu bertanya kalau engkau ingin apa Pak? Di depannya saya kurang tahu tapi di belakangnya. Kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang aku turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada ahli kitab yang membaca sebelum kamu. Iya. Itu kan berarti orang-orang Kristen Pak, bukan orang Islam dong. Betul. Betul. Itu surat ya, mudah-mudahan 10 Yunus ayat 94. Surat 10 Yunus ayat 94. Di situ dikatakan surat 10 Yunus ayat 94. Nah, itu sangat jelas di situ. Ini saya berharap ada teman-teman sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita Muslim yang bisa masuk Pak Yusuf. Iya. Mereka agak ragu-ragu mungkin mau masuk, Bu. Baik, buat teman-teman yang Muslim boleh silakan masuk, kita tidak akan main keroyokan. Kita satu-satu bertanya supaya bisa lebih terbuka lagi. Dan mungkin kalau misalnya mau masuk ke channelnya Pak Yusuf, tuliskan passwordnya saya Muslim, Islam, nah, biar langsung dinaikkan. Oke, baik. Siap. Silakan yang apa? Oh, ini yang untuk Pak Kace, Pak Yusuf. Ya. Halo, maka Pak jika engkau, saya bacakan ya. Baik, maka jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang ragu. Tuh. Ya. Ini ayat ini luar biasa cuman banget. Gini, Bu Lucy, nanti kalau di ayat ini kita tampilkan kepada teman-teman Muslim, nanti mereka ini menyangkal kiri kanan ini. Jadi mereka anggap, oh itu bukan itu maksudnya. Dalil. Nah, jadi mereka begitulah. Jadi apa, sudah terang benderang tapi mereka tetap ini tidak mengakui kebenaran. Baik. Ya, halo Pak, saya mau bertanya soal Pak Kace, boleh? Boleh, Ya, silakan. Halo boleh, Pak Kace, malam. Mau ya, itu Pak mau BCA BRI, Bu, mau tanya BCA BRI, boleh? Kalau tanya saya yang simple, Bu. Ini ada yang ingin saya tanyakan gini, pengalaman saya nih yang saya alami di seberang itu ya kan ada ajaran yang mengatakan doa keselamatan. Tetapi yang membuat saya heran gitu Pak Kace, ya yang membuat saya heran, bahwa seperti Pak Kace bahas tadi itu dijadikan sim kayak gitu ya. Iya. Mantra-mantra kayak gitu, iya. Nah itu kan doa keselamatan gitu, doa keselamatan dijadikan SIM, terus orang itu kok gila 20 tahun dia nggak sadar-sadar, terus dia udah berobat ke ke kiai-kiai ulama gitu, ke dukun-dukun apalagi gitu ya. Terus
dia itu nggak sadar gitu. Tetapi begitu saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus, satu kali itu dia langsung sadar, bisa ditanya, bisa mengenali keluarga, Pak. Gitu. Terus begitu saya lihat ya SIM yang dia bungkus disimpan di pinggang kayak gitu. Pas saya buka itu, saya baca kaget gitu. Di situ tuh ada doa keselamatan gitu. Di situ tuh orang sih hampir satu kampung saat saya mendoakan orang gila tersebut gitu ya. Mereka banyak yang lihat gitu yang tahu, yang saksikan saat itu. Terus saya bacakan di depan mereka gitu kan. Terus saya bacakan kan cukup panjang gitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut gitu kan. Allahumma hawim alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Tapi kok kenapa ya? Justru dia sendiri yang kena hisab 20 tahun gila gitu. Kenapa? Kan itu doa keselamatan gitu. Kenapa gitu ya Pak Aceh ya? Kok bisa tidak bisa menengking gitu kalau memang itu benar-benar doa keselamatan gitu. Malah dia jadi gila. Kenapa ya? Kalau soal bahasa itu bahasa Arab, maka jin juga pada pinter bahasa Arab. Jadi nggak bakal bisa jin mengusir jin gitu. Jadi kalau jin sudah menguasai orang, itu dikuasai terusnya, bahkan mengajak temannya begitu. Jadi jin itu bisa bahasa Arab juga, bisa ngaji, begitu. Itu aja Bu, simple jawaban saya. Iya. Iya, saya sih ya ngerasa herannya itu kenapa gitu kan, itu doa keselamatan. Kalau doa keselamatan kan itu kan bahasanya keselamatan gitu ya, Ibu, tapi itu artinya saya yakin Pak Aceh artinya apa itu? Udahlah kita tidak usah bahas itulah ya. Iya, bagi orang yang tidak paham, itu kan doa keselamatan itu kata gurunya. Karena santri itu ngikut aja kata guru, bener apa salah kagak ngerti, karena ada hadis yang mengatakan sami'na wa ata'na, dengerin dan taati. Ngerti kagak ngerti, taati aja. Makanya inilah bahayanya orang Indonesia ini, rusaknya mentalnya begitu, digojlok sejak kecil, dengerin, taati, ya nggak usah banyak protes, gitu. Iya betul Pak. Ya udah, akhirannya kita nyanyi aja kalau sih. Terima kasih Pak Aceh buat penjelasannya. Iya. Baik, makasih Bu Yati. Nyanyi yang ini tadi ilmu. Yang mana Ibu? Yang tadi Bapak dari Amrek itu ya, yang apa itu jadikan aku bait sucimu itu. Ya saya. Iya baik, mungkin ada yang lain lagi, tapi sebelum yang lain saya mau bersaksi sedikit Pak, ini kelewatan luar biasa. Iya, baik. Boleh silakan. Pak Aceh, Pak Yusuf, waktu saya jadi penyanyi ya Pak, saya ini kan bernyanyi, ini kelewatan dan Tuhan mengingatkan saya tentang susuk. Jadi saudara, saya itu nyanyi dari usia saya 17 tahun, kelas 2 SMA, naik ke kelas 3, 16 tahun. Ya 17 tahun, saya SMA itu kalau nggak salah 18 tahun, baru kelas 3, lulus SMA itu 18 tahun. Karena saya waktu itu memang nggak sekolah setahun ya, habis SD itu. Nah, saya tuh namanya nyanyi di dunia malam ya. Saya kelas 2 itu sudah mulai nyanyi di dunia malam saudara. Karena saya kan orang nggak punya ya. Jadi pada saat saya waktu itu dapat kesempatan nyanyi dan dapat uang yang banyak, jadi saya berpikir bagaimana caranya saya dapat duit yang banyak supaya saya tidak bingung lagi tentang sekolah saya. Dan waktu itu memang saya nyanyi itu ada keperluan sebenarnya. Ibu saya mau menikahkan kakak yang pertama, makanya saya nyanyi di dunia malam, diizinkan. Udah 3 bulan aja katanya. Tapi ternyata kelanjutan. Dan terus. Nah, pada saat saya nyanyi jadi penyanyi malam itu saudara, banyak banget teman-teman artis saya tuh sudah pada kedukun. Pada pakai susuk lah, ini dan itu. Lalu saya diajak sama teman saya ke Cianjur saya ingat. Ke Cianjur menemani dia.
menemani dia untuk dia mau minta ini A, I, U, E, O. Dan tetapi saya itu memang tipe orang yang sejak dulu saya tidak suka hal-hal seperti itu. Tetapi ternyata pada saat di sana, jadi dia itu yang kita datangi itu, ibu-ibu itu suka kemasukan anaknya yang hilang waktu usia 9 bulan. Namanya anak, apa Pak Kace namanya pada saat dia hilang? Ambiar ya? Ambar. Anak ambar ya Pak Kace. Tolong saya dibantu. Dan dulu itu katanya dia anak ambar. Jadi dia hamil 9 bulan tiba-tiba hilang. Oke? Lalu dia kembali lagi usia 7 tahun, tapi dalam bentuk yang lain. Dan dia yang bisa mengobati. Nah akhirnya pada saat saya jadi penyanyi itu, sering dibawa ke sana ke sini sama teman, tapi bukan saya yang minta saudara. Dan saya tidak mau minta, tapi mereka suka nitip-nitipin barang sama saya saudara. Jadi teman saya yang minta, nggak dapet, saya yang nggak minta, dikasih. Ada aja yang dikasih, entah itu gada dari emas, entah itu keris dari emas, disuruh pegang, lalu ditaruh. Dan saya kan orangnya nggak percaya. Tapi memang dilala loh saudara. Pada saat saya melakukan larangannya, itu hilang dengan sendirinya alat itu. Yang saya mau ceritakan adalah, saya sering sekali dikasih susuk, disuruh pasang susuk, sama orang-orang yang saya temenin itu. Udah pasang susuk aja, terus saya bilang, nggak boleh, haram hukumnya dalam Islam, saya bilang. Lalu dia mengeluarkan ayat Al-Quran dibuka. Siapa bilang susuk haram? Nih, ada ayatnya. Dibacakan ayatnya, saya bahkan pada saat itu nggak tahu apa ayatnya, katanya susuk halal. Saya bilang bagaimana ceritanya? Saya tetap tidak mau, tapi singkat cerita. Saya datang ke rumah budenya teman saya di daerah Priuk juga. Karena pada saat itu saya berpikir dunia keartisan saya sudah semakin dan mungkin sudah terlalu banyak sikut kanan sikut kiri. Terus akhirnya bude panggilannya, dia bilang, kamu harus pakai susuk, kalau enggak kamu tenggelam. Singkat cerita saudara, saya pakai susuk. Susuknya emas, saya ingat sekali, masih kecil-kecil. Ini pengakuan saya ya buat dunia khalayak luar. Tapi saya mau bersaksi bukan karena saya pasang susuk, tapi saya mau bersaksi karena Tuhan dahsyat. Saya pasang susuk. Pak Kace, benar gak katanya kalau orang pasang susuk tidak bisa dilepas kalau bukan dukunnya yang lepas? Halo Pak Kace? Halo? Menurut dongeng dulu sih ya seperti itu. Baik. Kalau bukan gurunya yang melepas, tidak bisa lepas. Tapi iya, baik. Saya punya pengalaman. Ada seorang jawara, jenggotnya sedada, namanya Mahdi. Itu jelas orangnya ya, namanya Mahdi. Dia minta dilepaskan, sudah ke Jawa Timur, sudah ke Madura, ke dukun-dukun, nggak ada yang sanggup. Nah sekali waktu dia melihat saya, nguji saya, Haji, kalau bisa melepaskan ilmu saya tunduk Haji. Saya ini dikenal di kota ini, saya keluar masuk penjara itu karena membunuh orang, berantem, sampai masuk penjara berkali-kali. Saya bilang, kamu punya ilmu apa keluar masuk penjara terus? Enak nggak? Nggak enak, lepasin, saya bilang. Saya nggak mempan golok, memang kalau digolok nggak mempan. Coba, katanya. Benar, iya. Oke, begini. Mau dilepasin nggak? Mau, katanya. Ya udah duduk. Saya tumpang tangan di dia suruh duduk depan saya tumpang tangan di kepalanya, langsung itu muntah. Wah, keluar itu. Ada besi, ada apa? Salut di situ dia. Akhirnya dibaptis sekeluarga dia sama anak-anaknya. Haleluya. Gitu. Jadi singkat aja lah. Baik. Ya, baik. Itu pengalaman saya. Itu ya baik. Jadi kata orang seperti itu. Jadi kan saya tidak ingat kalau saya pakai susuk ya nih ya Pak ya. Lalu akhirnya saya mengenal Yesus ya, seperti yang sudah saya saksikan. Nah, sambil berjalan saya kan benar-benar Tuhan yang benar-benar arahkan saya, dan akhirnya ada satu tempat ibadah saya, persekutuan perempuan, namanya Persekutuan Esther. Dia bilang, Marvel kecilin nak. Dia bilang gini, Lucy kecilin. Lucy kamu harus pelepasan katanya, saya ingat.
Saya terima, iya bolehlah. Nah ternyata pada saat saya pelepasan itu, saudara, saya mengalami manifestasi yang manifestasi. Iya, manifestasi yang luar biasa, saudara. Jadi mereka yang melihat saya mungkin karena mereka dulu handphonenya tidak kayak sekarang ya, canggihnya tahun 2005, 45 itu kan tidak secanggih sekarang 2005 ya. Jadi mereka tuh melihat saya katanya pada saat pelepasan itu, saya itu meronta-ronta dan ketawa cekakak-cekiki kayak kuntilanak, saudara. Bahkan katanya di dubur saya itu keluar asap loh. Kan mereka yang menyaksikan, kok serem banget. Dan saya tuh berteriak-teriak dan suaranya tuh berubah-berubah. Sampai setelah selesai didoakan, untuk nggak terbang-terbang aja saya ya. Setelah itu berjam-jam mereka melepaskan saya. Lalu mereka bertanya, Lucy kamu ilmunya banyak sekali ya, katanya gitu. Tapi saya bilang saya nggak pernah berguru dan berilmu. Tetapi memang kalau orang pintar suka transfer ilmu sama saya. Nah, saya lupa saya punya susuk, saudara. Nah, suatu saat di GBI di gereja juga ada acara apa ya waktu itu. Nah, terus saya ingat punya susuk, saudara. Saya baru ingat punya susuk. Terus saya tanya sama pendetanya. Waktu itu kita ada mulai, saya lupa sih itu acara apa ya, di Healing Movement Camp. Saya ingat Healing Movement Camp. Itu sekitar 2007 apa 2008 saya setelah punya anak. Nah, terus saya ikut, saya ingat saya punya susuk ya. Saya tanya dong. Saya tes pendetanya. Saya bilang, Pak Pendeta, mohon maaf, Bapak bisa lihat susuk di badan saya? Kan saya baru ingat ya, saya punya susuk. Bapak bisa lihat susuk di badan saya bilang. Dia bilang, nggak ada, kamu nggak punya susuk. Nggak ada. Saya cerita, saya pernah pasang susuk, Pak. Sudah tidak ada. Jadi saya percaya pada saat pelepasan yang saya ceritakan tadi, susuk itu pun lepas dari badan saya. Bukan begitu Pak Kace? Amin. 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 Haleluya. Jadi saya nggak takut lagi tuh bahwasanya kalau saya pernah pasang susuk, kan saya nggak tahu lagi tuh bude-bude itu. Saya nggak perlu ke dia. Tuhan Yesus sudah keluarkan susuk di dalam badan saya lewat pelepasan dari pendeta-pendeta dan persekutuan perempuan saya yang pada saat saya bilang pelepasan yang saya keluar kuntilanak lah, keluar dubur, dari pantat saya keluar asap. Saya percaya pada saat itu juga roh kutuk, roh iblis di dalam tubuh saya, roh ilmu-ilmu yang tidak baik, bahkan susuk lepas dalam nama Yesus. Amin. Begitu Pak yang mau saya saksikan. Iya Pak. Jadi puji Tuhan, sekarang saya sudah bersih, bahwa tubuh ini milik Kristus. Bandel-bandel dikit yang kemarin Tuhan sudah sentil saya. Iya, karena saya berpengalaman penginjil, sering melepaskan kayak gitu. Itulah sebabnya saya bersaksi banyak umat Islam yang menggunakan jimat-jimat, keris, batu cincin, batu combong, batu segala macam, terus huruf-huruf Arab, isim namanya, sering karena saya penginjil sering melepaskan kayak gitu, begitu. Tapi nggak perlu ke dukunnya ya Pak Kace, nggak perlu ke dukunnya, datang aja kepada anak Tuhan. Nah, gitu. Tapi harus pede dulu anak Tuhannya, harus mengenal Tuhan, hati-hati, jangan pura-pura, bahaya nanti balik ke dirinya. Saya sering benar-benar yang nggak mempan golok aja saya tumpang tangan dalam nama Yesus, lepas semuanya. Ya itu tadi si Mahdi itu jenggotnya panjang, nggak mempan golok. Begitu sudah didoakan sama saya, mau saya golok ya. Silakan coba dites pakai silet dikit berdarah, tuh kan? Salut saya katanya. Begitu. Jadi memang kita harus berani, punya Yesus itu jangan takut, begitu. Orang yang nggak mempan golok juga luntur, gitu. Oke lah, anak Tuhan semangat, maju terus. Karena saya penginjil di lapangan, jadi paham itu. Oke, baik. Kita perlu cari dukun. Oke, kita terima dulu ini Abdurrahman. Selamat malam, Pak Abdurrahman. Abdurrahman, selamat malam. Haleluya. Aduh, ini musik ini. Abdurrahman. Ya, headsetnya itu. Handsetnya Pak, tolong dicabut dulu Pak, baru dipasang lagi Pak Abdurrahman. Iya. Nah, itu dia. Hilang. Air lagi masih ada. Cabut dulu Pak, baru dipasang lagi Pak, baru dicolok lagi Pak. Abdurrahman. Gimana surat Pak?
Oke. Kita ke Cica Killer dulu. Cica Killer, selamat malam. Nah, Shalom, selamat malam Yusuf. Salam Pak Kece. Salam sadar. Shalom. Itu udah banyak Salam pahalanya. sadar. Saya ke Bu Lucy dulu nih Pak Kece sebentar. Boleh ya Pak izin? Lanjut. Bu Lucy, Nggih, saya yakin Pak. dan percaya Ibu ini akan dipakai oleh Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Amin. Dari Amin. tadi, dari awal acara ini saya nggak beranjak dari kursi, ikut nangis juga pada saat Ibu menceritakan bagaimana pergumulan yang Ibu rasakan, ikut gembira juga begitu Tuhan mengangkat Ibu kembali. Saya mau bagi satu ayat Alkitab buat Ibu. Iya, Pak. Dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ini menjadi ayat yang juga menjadi pegangan saya pada saat saya juga mengalami pergumulan. Saya bacakan aja ya Bu ya. Iya, Pak. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9-nya, seperti tingginya langit dan bumi dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya memang apa yang kita lakukan ini tidak bisa mengandalkan pribadi kita sendiri. Ya, jadi semua kuasa Tuhan itu adalah ajaib. Nah, seperti yang beberapa hari ini juga saya sama Pak KC di channelnya Pak KC juga, saya suka memberitakan kebenaran Islam itu sendiri melalui hadis-hadis. Mungkin dengan cara seperti itu saya bisa mendapatkan memberikan kebenaran. Apa sih ajaran Islam itu, ya, seperti yang ada di layar saya sekarang ini, ya. Ini sudah lewat tengah malam sebenarnya, hampir ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang tidur melewati malamnya hingga pagi, maka beliau bersabda, itulah orang yang dikencingi setan pada kedua telinga. Jadi hati-hati buat yang suka tidur malam, karena itu telinganya dikencingi setan. Bu Lucy, ini kan udah malam ya. Terus Iya, Pak. saya yakin dan percaya saudara-saudara kita yang saat ini berada di rumah sakit juga mungkin menonton acara ini secara streaming. Kita perlu berbagi sukacita kepada mereka. Iya, Saya kalau boleh, Bu Lucy nyanyikan satu lagu yang agak gembira, Bu. Hati yang gembira gitu, adalah obat. Jadi malam ini mari kita bersukaria gitu ya. Sambil boleh ya Pak Yusuf ya? Hati yang gembira adalah obat. Ya. Yang manjur. Sebentar, Pak. Ya, sayang. Enggak, Mama minum aja dah. Iya, sayang. Ya. Oke. Saya yakin dan percaya kadang-kadang setiap manusia, kita tidak lihat agamanya. Pada saat sakratul maut sudah mendekati dia, nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Bahkan inilah tugas kita, anak-anak terang dunia. Datang kepada setiap manusia penjuru dunia, tapi jangan dengan karena kita pintar, karena kita gagah dan karena kita hebat. Tapi karena kita hanya seorang kurir. Kita ini hanya seorang kurirnya Tuhan, teman-teman. Itu yang kadang-kadang saya temukan di luar sana. Mereka merasa dirinya paling hebat dan pintar dan berusaha untuk mengkristenkan orang. Saudara, mengkristenkan orang itu bukan tugas kita. Tugas kita memberitakan kabar baik. Tugas kita membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Itu tugas kita. Pengkristenan itu tugasnya dan itu haknya Yesus.
Sama seperti saya yang bebalnya luar biasa, boro-boro sama pendeta. Mertua saya aja saya nggak berani bentak sih, saya cuma diem aja gitu loh, nggak mau saya. Makanya Tuhan lihat. Padahal saya tidak pernah melihat kehebatan Tuhan di mata saya. Cuma sekali doang gara-gara suami saya disantet orang mau mati, nggak bisa makan, didoain orang Kristen, takjub saya. Baik buat teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana, di rumah sakit, di rumah yang saat ini mungkin sedang sakit, hati yang gembira adalah obat. Benar. Jadi di dalam Kristen itu lagu-lagunya luar biasa. Kita nyanyikan satu pujian, kita naikkan bersama-sama bahwasanya Tuhan itu dahsyat dan jagalah hati imun kita, imun nih. Iman tuh percaya kepada Tuhan karena iman adalah pengharapan. Tapi imun adalah hati. Bagaimana caranya? Ya kita tetap bergembira. Ini dia lagunya, Hati yang Gembira. Saya kaget sendiri. Ya, buat 5.000 semua penonton yang ada di channel Yusuf Manupulu, mungkin tengah malam. Tapi buat teman-teman, tidak percaya kan kalau kalian kupingnya dikencingin sama setan. Untuk itu kita bangkit berdiri yang ada di rumah, yang sedang sakit letih lesu. Kita bangkit berdiri, kalau tidak bisa berdiri duduk saja. Tapi tetapkan hati kita kepada Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah. Keringkan tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, semangat yang patah. Keringkan tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Amin. Haleluya. Bahwa lagu ini cuma punya buat anak-anak, saudara. Tapi kita lupa bahwa di hadapan Tuhan kita itu anak-anak, saudara. Haleluya. Jangan pernah ragu dan dapatkan roh kemuliaan dari Tuhan setiap harinya. Allah yang memberikan semangat kepada kami. Nanti kita tanya lagi, apakah sudah ada yang mendapatkan roh ketawa dari Tuhan? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, semangat yang patah. Keringkan tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, semangat yang patah. Mengeringkan tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Luar biasa. Kesannya tuh lagunya apaan sih, ini lagu anak-anak gitu ya Pak ya. Lagu anak-anak banget. Jangan betul. Di Kita hadapan yakin dan Tuhan percaya. kita ini cuma seorang anak-anak. Ya, kita yakin dan percaya Bu, malam ini saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa untuk semua para medis-medis juga, mereka juga bisa mendapatkan hati yang senang karena mereka juga mengalami depresi yang luar biasa tentunya.
Mohon maaf, Iya. saya bercerita beberapa hari yang lalu sahabat saya meninggal dunia, Neneng Anjarwati. Karena COVID, tapi sebelum COVID memang beliau juga sudah punya sakit bawaan. Tapi yang mengejutkan, malam sebelum beliau meninggal, ada WA story yang dia sampaikan. Saya tidak bisa nggak bisa baca detail, tapi yang saya tangkap adalah di rumah sakit nggak diapa-apain, nggak dikasih oksigen, nggak dikasih obat, nggak dikasih ini dan itu, terkesan seperti dilalaikan. Itu udah mulai menyebar di mana-mana, itu satu malam sebelum dia besoknya meninggal dunia. Tapi saya tidak menyalahkan pihak rumah sakit ataupun medisnya, saudara. Saya berpikir saat ini pasiennya lebih banyak daripada apa yang harus dibantu. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia khususnya yang mendengar ini, mari datang kepada Tuhan karena dialah dokter segala dokter, saudara. Amen. Saya pada saat setelah sebelum PPKM saya pun terserang 2 minggu sakit dan saya yakin saat itu kalau saya periksa saya COVID. Tapi saya 1 minggu pertama terbujur kaku dan benar-benar gak bisa bergerak. Saya benar-benar ketakutan karena tiap hari kita meninggal innalillahi. Di belakang rumah saya ini masjid loh. Tiap hari innalillahi, innalillahi. Siapa yang tidak kering patah tulang kita? Ditambah dengan masalah, aduh ini PPKM nanti dapat duit dari mana, kita tidak bisa kerja. Kering sudah patah semangat kita. Tapi pada saat Tuhan bilang, ada aku. Kadang-kadang semua orang itu buta matanya tapi tidak buta. Buta hatinya tapi tuli, telinganya tapi tidak tuli. Tuhan ingin kita semua anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, banyak yang bahkan anak Tuhan sendiri pun termasuk saya kemarin. Kalau Tuhan tidak ingatkan saya tetap buta dan tuli. Tapi saya percaya semangat yang patah mengeringkan tulang, makanya saya tambah sakit dan sakit. Tapi saya kembali kepada Tuhan, saya tetap mau bersemangat dan saya mau bergembira bersama Tuhan. Puji Tuhan, saya sehat dan saya sembuh. Yes, haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih banyak Bu Lucy. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Baik, Pak. Baik. Killer. Ya, makasih banyak Pak Yusuf. Terakhir. Ya. Ini ada Muhammad yang suka mengisap lidah atau mulut orang. Ya kita juga nggak perlu lah yang seperti begitu ya. Saya pernah melihat Rasulullah SAW menghisap lidah atau mulut Hasan bin Ali. Jadi laki-laki main sama laki-laki nih Pak, isap-isapan lidah. Saya pernah. Pak ini disebutkan Pak ini ayat apa hadis atau apa Pak biar kita hadis tidak salah. Musnad Ahmad 16245 buat pengantar tidur kita. Baik Pak Yusuf, Pak KC, Bu Lucy, Bu Yatim, terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati channel Pak Yusuf. Siap dikorbankan jadi cicak Pak, siap dikorbankan jadi cicak Pak. Saya pembunuh cicaknya Bu, jadi saya pemberi hadis penghancur bala gitu. Itu tadi Pak saya kurang lengkap Pak, bisa ditayangkan lagi Pak. Ini nanti di sini tertayangkan ya Pak ya? Di channel Bapak tertayang nggak? Tetap ada Bu, tetap ada. Nanti Ibu tinggal lihat itu. Oh baik. Iya, ini dari Musnad Ahmad 16245 nih. Mungkin Pak Kecil lah yang baca. Saya pernah melihat Rasulullah SAW menghisap lidah atau mulut Ali Hasan bin Ali. Dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah. Oh my God. Jadi akhirnya pada ngantri dong minta dihisap. Jangan kaget Bu, jangan kaget Bu. Jangan kaget Bu. Supaya imun kita malam ini bertambah Bu. Merinding saya ke kepala dengarnya. Baik Pak Yusuf, terima kasih banyak Pak sudah diizinkan masuk. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Oke, salam teman-teman, kita dibatasi waktu dan kondisi. Baik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan teman-teman yang diberkati, silakan bisa dukung Ibu Lucy supaya pelayanan beliau juga bisa eksis. Dan nanti kalau Tuhan berkenan, kita akan lihat di waktu mendatang nanti kita bisa tayangkan kembali ya kesaksiannya. Karena masih ada hal-hal yang
beliau bisa bagikan kepada kita. Oke, terima kasih buat Ibu Lucy, buat Pak Sama-sama Kace, Pak Yusuf. buat Yatim, teman-teman Ya, apologet yang sama-sama, lain, Pak Solata, Cica Pak Killer, dan apologiat tuh lain-lain. apa Terima sih Pak kasih. apologiat itu? Pak Yusuf mohon maaf sebelum tutup. Apologiat itu? Apologet itu pembela iman, Bu. Artinya mereka berada di depan untuk menyanggah setiap keterangan-keterangan yang memutarbalikkan Injil, yang merendahkan iman Kristen, yang menista Tuhan Yesus. Ya itu beda namanya dengan apologet. teologi. Beda dengan Kalau teologi ya? Kalau teologi itu kita mempelajari tentang teologi, doktrin. Oh, baik. Ya, teologi itu kita mempelajari tentang kebenaran, dasar-dasar dari kitab suci. Itu teologi. Jadi kalau apologet itu asal katanya itu kalau Ibu baca di kitab Kisah Para Rasul, itu dari kata Apolos sebetulnya. Karena dia dengan tidak jemu-jemu membantah orang-orang Yahudi pada waktu itu yang menyanggah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, dari dasar kata Apolos itulah makanya muncul apologia dan dikenal di Indonesia disebut sebagai apologet. Baik. Jadi siap untuk istilahnya bukan membela seperti pemahaman yang ada di FPI ya, Front Pembela Islam, karena kita bukan membela itu, tapi kita meluruskan apa yang mereka sesatkan. Artinya karena mereka selama ini suka berkata kalau Injil itu sudah palsu. Ya, mereka berkata bahwa Muhammad ada ditulis di dalam Alkitab. Nah, ini kan berita-berita yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan Injil itu sendiri. Betul, jadi itulah tugas daripada apologet Kristen yang hadir untuk membagikan kayak kebenaran. Pak Kace ini apologet ya Pak ya? Pak Kace ini ya? Iya, betul. Ibu juga bisa menjadi apologet nanti kalau Ibu istilahnya terus menggali kebenaran firman Tuhan. Artinya karena dari teman-teman Muslim, dari apologet Muslim seringkali mereka dengan begitu mudah ya mereka suka menyerang, menjatuhkan kekristenan. Iya Pak. Ya, sekarang yang menjatuhkan pada kabur ya Pak Yusuf. Kenapa Pak Kace? Yang menjatuhkan sekarang yang suka menjatuhkan sudah pada kabur semua, udah diberantas habis itu. Iya, kemana Pak ini Pak yang biasa teman-teman sahabat kita Pak siapa ya kemarin ya? Mereka kelihatannya agak takut. Mereka kelihatannya agak takut kalau ada Pak Kace. Lagi nyate. Oh iya nyate ya. Baru kelihatan fotonya aja udah bubar dia, balik lagi. Soalnya Syahrul takut disuruh baca Quran. Kalau suruh baca Quran maka Kace nggak bisa baca dia. Nah, cuma bisa ngetes doang. Aduh. Ya kita mendoakan mereka biar Tuhan jamah hati mereka. Biar jamah, Pak Yusuf, biar mereka bertobat. Iya, Ibu. Amin. Terima Saya kasih ya. mau menyanyikan satu buah lagu penutup karena ini adalah memang lagu yang sebenarnya saya siapkan, tapi tadi sambil berjalan yang diminta lainnya karena ini adalah lagu yang memang Tuhan siapkan buat saya bawakan malam ini. Baik. Saya sebagai penutup malam hari ini. Iya. Nanti di lain kesempatan kalau Tuhan berkenan kita akan tayangkan kesaksian Ibu di bagian-bagian yang lain lagi ya Bu ya. Baik Pak. Terima kasih banyak yang pasti Pak Yusuf. Jangan lupa. Ya. Saya tunggu undangannya Pak Kace. Pak Kace saya jawab tapi tidak jawab lagi. Iya, nomornya mana? Nomornya ada ya nomornya ya. Orang saya udah WA beliau kata Pak Kace nanti bolehkah ke channel saya? Siap Pak. Iya, soalnya kan saya banyak jadi bingung ini mana ini, apalagi kalau cuma nomor doang nggak jelas namanya, bingung saya. Udah biarin aja, cuekin. Sudah Pak, kan sudah saya Lucy Pak, itu saya kita berkomunikasi. Saya benar-benar ingin belajar. Iya benar. Oke. Karena saya kan punya ibu, ya saya kan punya ibu yang masih keras gitu ya. Bahkan Tuhan pun belum bisa mematahkan itu gitu. Dan saya juga punya kakak. Paling tidak kalau saya kalau dulu nggak belajar kitab kuning memang Pak Kace, saya nggak belajar. Tapi kakak saya ini belajar kitab kuning nih. Makanya saya pengen tahu ya kalau bisa dibilang memang harus menjadi martir Tuhan salah satunya menjadi apologiat atau apapun itu kalau Tuhan
Tuhan, saya sekarang ini hanya taunya Tuhan tuntun saya gitu. Tapi yang saya tahu dan saya percaya, masa depan saya indah bersama Tuhan. Ada orang bertanya, Lucy, kenapa nggak nikah lagi? Sampai detik ini saya tidak berpikir saya harus menikah lagi. Apakah saya akan menikah lagi? Karena saya nggak tahu jawabannya, saudara. Kalau boleh saya jujur, kami sudah diberkati Tuhan tanggal 5 bulan 5 2005, saudara. Di sebuah gereja kecil. Pada saat itu, kami harus diberkati, tapi nanti kita saksikan lagi aja di kesaksian yang berikutnya ya saudara. Tapi akhirnya saya harus berpisah juga. Saya ikuti kata Tuhan. Yang saya jalani sekarang, saya mengurus kedua anak saya atas bimbingan Tuhan saja. Haleluya. Terima kasih Pak Yusuf Manubulu, memberikan saya waktu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya sudah dipertemukan sama Pak Kace, yang akan menjadi guru saya ya Pak Kace ya. Amin. Saya butuh guru Pak, dalam artian bukan guru dalam Tuhan membimbing saya dalam kekristenan. Tapi banyak hal yang saya juga tidak tahu dalam Islam pada saat itu. Dalam arti yang kayak tadi, kayak buku kuning, kitab kuning. Yang kadang-kadang kan saya dipatahkan juga Pak, keimanan saya dipatahkan dengan tangkisan-tangkisan itu. Tapi karena iman saya kuat kepada Tuhan, saya bilang tidak. Saya tetap percaya Tuhan. Kita berbagi aja, bukan saya pintar, tapi mungkin ada sedikit kelebihan daripada yang lain, itu yang akan saya bagikan, itu saja. Amin. Baik. Oke, terima kasih Ibu Lucy. Sama-sama buat kesaksiannya yang luar biasa. Nanti kita akan atur supaya Ibu bisa di dalam kehendak dan rencana Tuhan, Ibu bisa tampil lagi nanti untuk bisa menyampaikan hal-hal yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Ibu. Doa kami buat Ibu, maju terus ya di dalam Tuhan. Amin. Teman-teman silakan, yang diberkati silakan dukung Ibu Lucy Darmawati. Saya minta dukungan doa juga, karena banyak sekali juga, banyak teman-teman sahabat saya Kristen juga yang dulunya Islam menjadi Kristen. Ya kita berdoa sama-sama. Islam terus jadi Kristen ya, Islam jadi Kristen maksudnya yang sama seperti saya, tapi teman-teman artis ya kayak Nania Idol, saya tahu banget kesaksian dia karena waktu itu kita punya pekerjaan bareng. Saya berharap mereka mau berani bersaksi seperti saya, tapi kita kan hanya cuma bisa mengingatkan ya Pak ya, biarkan Tuhan saja mengingatkan. Lalu ada Nafa Urba, lalu ada Jovanka, itu kebetulan saya sekarang satu teman ibadah sama Jovanka Cardova, main sinetron zaman dulu ya. Nah itu nanti semalam saya ibadah juga sama dia. Nanti Pak Yusuf saya kasih nomornya, langsung aja ngomong sama Jovanka. Itu Jovanka tuh dahsyat juga. Saya masih tetap sharing-sharing sama dia. Itu Jovanka luar biasa. Terima kasih ya Bu Lucy ya. Tuhan Yesus berkati Ibu dan anak-anak keluarga, maju terus dalam Tuhan ya. Amin. Pak Kace, terima kasih. Pak Kace, Ibu Yatim, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Yusuf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.